Apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dengan saya atas nama Eri Sarnila dari akuntansi C dengan NIM 9040118119. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pertemuan keempat, infografis tentang COVID-19 What a Company Does, dan pertemuan ketujuh tentang Business Intelligence dan Big Data. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang COVID-19 What a Company Does. Di sini saya mengambil Amazon. Saya akan menjelaskan 3 poin utama tentang materi COVID-19 What a Company Does. Yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan, yang kedua yaitu dampak COVID-19 terhadap Amazon itu sendiri, dan yang ketiga apa yang dilakukan Amazon akibat COVID-19. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan, di mana yang kita tahu bahwa Amazon didirikan oleh Jeff Bezos pada tanggal 5 Juli 1944 di Bellevue, Washington, Amerika Serikat. Awalnya, perusahaan ini hanya sebuah pasar online untuk menjual buku, namun kemudian diperluas dengan menjual berbagai macam barang elektronik, furniture, perangkat lunak, video game, makanan, dan lain-lain. Berbagai macam produk Amazon.com tersedia di situs webnya, termasuk beberapa media seperti buku, DVD, CD, kaset, video, dan perangkat lunak, pakaian, produk bayi, elektronik, produk kecantikan, produk gourmet, bahan-bahan makanan, elektronik, bahan kebutuhan pribadi, barang kesehatan, barang otomotif, perhiasan, jam tangan, produk makanan, dan mainan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Amazon ini menjual lengkap barang kebutuhan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kedua yaitu dampak COVID-19 terhadap Amazon itu sendiri. Akibat COVID-19, Amazon harus rela kehilangan valuasi dengan jumlah 416 miliar US dollar atau setara dengan 5.824 triliun rupiah dengan kurs Rp14.000 karena harga saham terus merosot. Dilansir dari CNBC International tanggal 13 Maret 2020, harga saham Amazon turun 7,98% karena investor khawatir dengan penyebaran virus corona ini dan dampak potensialnya pada perekonomian. Namun sebulan setelahnya, permintaan dan penjualan Amazon digambarkan melonjak di tengah virus corona yang melanda. Dilansir dari Business Insider 1 April 2020, berdasarkan data Bloomberg Billionaires Index, kekayaan Bezos bertambah 5,9 miliar US dollar atau setara dengan 97,3 triliun rupiah dengan kurs 16.504 rupiah per US dollar. Dampak dari COVID-19 juga, Amazon menghimbau 789 karyawannya agar menghindari perjalanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ketiga yaitu apa yang dilakukan Amazon akibat COVID-19. Yang pertama yaitu karena banyaknya permintaan, Amazon tambah 100.000 karyawannya. Permintaan logistik Amazon melonjak belakangan ini sehingga membutuhkan banyak karyawan. Jeff Bezos meminta orang-orang yang terkena PHK agar bergabung di perusahaannya, melihat bahwa pandemi corona ini membuat ekonomi kecil mulai bangkrut dan tutup toko sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. Perusahaan telah memesan jutaan masker untuk karyawannya. Yang kedua yaitu Amazon menghapus lebih dari 1 juta produk dari toko online-nya karena harganya dimainkan terkait virus corona. Yang ketiga yaitu Amazon gratiskan streaming TV anak-anak pada aplikasi Prime. Baik, saya akan melangkah ke pertemuan ketujuh yaitu mengenai Business Intelligence dan Big Data. Seperti yang kita ketahui bahwa Business Intelligence adalah suatu fungsi bisnis yang bertugas mengumpulkan data-data, mengolahnya, mengelolanya, dan memprosesnya agar menjadi suatu informasi dan insight yang berguna bagi bisnis user agar dapat mengambil keputusan strategi yang tepat. Baik, di dalam Business Intelligence ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perbedaan antara Business Intelligence dengan Data Science. Sebetulnya, Business Intelligence dan Data Science itu sendiri memiliki kemiripan.
yakni keduanya sama-sama melakukan analisis data, visualisasi, matematis, dan statistik. Namun, perbedaan yang mendasar keduanya itu berada pada analisis data, di mana bisnis intelijen itu analisis datanya secara retrospeksi, sedangkan data science yaitu lebih ke memprediksi suatu keadaan. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu prinsip-prinsip yang harus dimiliki agar menjadi seorang bisnis intelijen yang baik. Yang pertama yaitu ask the right question. Artinya, pertanyaan bisnis yang tepat akan menghasilkan penyelesaian yang tepat. Yang kedua itu get the relevant data. Artinya, mengetahui sumber data yang relevan dengan pertanyaan bisnis. Treat analysis as product. Artinya, memperlakukan hasil analisis dengan baik agar dapat mudah digunakan oleh fungsi bisnis. Yang keempat yaitu streamline and scalable process. Artinya, memastikan bahwa proses berjalan lancar dan tidak memakan banyak waktu. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang bisnis intelijen. Yang pertama yaitu kemampuan dasar bisnis. Seorang bisnis intelijen harus mengetahui kemampuan dasar bisnis. Mereka wajib tahu apa itu bisnis, bagaimana bisnis itu bekerja, dan part-part apa yang ada di dalam bisnis itu sendiri. Yang kedua yaitu kemampuan dasar tentang matematika dan statistik. Tentunya menjadi seorang bisnis intelijen, kita akan diuji dengan data dan fakta, sehingga pengetahuan tentang matematika dan statistik wajib diketahui di dalam mengelola data dan fakta itu sendiri. Yang ketiga yaitu pengetahuan dasar teknis. Tentunya di dalam mengelola data kita menggunakan yang namanya teknologi, seperti halnya programming, sehingga pengetahuan dasar tentang teknis wajib diketahui oleh seorang bisnis intelijen. Poin yang terakhir yaitu poin yang keempat, yakni sumber pendukung mempelajari bisnis intelijen. Mempelajari bisnis intelijen ini kita dapat ketahui atau kita dapat temukan jika kita membaca artikel-artikel, buku-buku tentang bisnis intelijen, online course, baik yang berbayar maupun gratis, serta blog di internet. Baik, pembahasan selanjutnya yakni Big Data. Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu seperti volume, varietas, dan kecepatan. Di dalam Big Data, volume data yang dihasilkan sangat besar. Contohnya pada tahun 2012, volume data yang dihasilkan sebesar 2,3 triliun GB, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 43 triliun GB. Artinya, data-data tersebut semakin besar tiap tahunnya. Varietas dalam Big Data artinya data-data yang dihasilkan di dalam Big Data memiliki berbagai macam jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Yang menghasilkan Big Data adalah Internet of Things. Internet of Things dapat diartikan bahwa benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya melalui jaringan internet. Di Indonesia, Pusat Penelitian Informatika atau LIPI ikut berperan dalam proyek besar sains di bidang fisika partikel eksperimen atau alisaran. Proyek ini menghasilkan data yang sangat besar sehingga membutuhkan high performance computing. Data-data tersebut harus dapat dianalisa dengan sangat cepat untuk menghasilkan informasi. Itulah sebabnya mengapa velocity atau kecepatan menjadi salah satu karakteristik dalam Big Data. Jadi, itulah beberapa materi yang sempat saya bawakan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.